Nah, udah mulai ada, Bu, sudah merekam. Ya, Oke, siap. siap, Bu. Iya, baik Gimana? Bapak, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Kita siapa dulu nih, Pak? Boleh Ibu dulu sebagai coach, saya sebagai coachi. Oh, jadi Bapak yang sesi curhat ya, Pak ya? Oh iya, waktunya Sebentar. berarti Bu 30 menit ya Eh, per 30 satu. menit itu kalau nggak salah berdua, Pak. Jadi Oh 15 berdua ya. menit. Oh iya Mm-mm. iya siap. Kalau nggak salah mah tadi tuh. Ya siap. Boleh Bu. Baik, sebentar. Ya, selamat. Ya. Kita mulai ya, Pak ya? Iya siap Ibu coach. Iya, baik. Selamat pagi, Pak Wahyudin. Selamat siang Bu coach. Iya, meskipun udah siang, tapi kita anggap pagi aja biar Pagi ya semangat gitu ya, siap. Pak ya. Selamat pagi Bu coach. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana sebaliknya dengan Ibu Dwi kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak luar biasa, Allahu Akbar. Iya, baik juga. Ya. Bu Dwi, Eh, Bu Dwi. Mohon maaf ya Bu Dwi. Saya mau minta waktunya ke Bu Dwi. boleh Pak, silahkan. Ada apa Pak? Saya ingin bercerita ya. Saya ingin tahu bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang suka apa ya, suka ngambekan gitu Bu. Hmm, Saat diberi masukan oleh kita ya sebagai rekan kerja. iya. Bisa Bu? Oh, baik. Iya. Mari kita coba mengatasi masalah Bapak ini ya, Pak ya. Ya siap. Kira-kira menurut Bapak tujuan utama dari pembicaraan sesi kita ini apa ya, Pak? Yang Bapak harapkan? Yang saya harap saya bisa menemukan cara untuk membuat rekan saya ini lebih terbuka menerima saran, menerima masukan dari rekan kerja, kan dari saya juga atau yang lain, sehingga hubungan kerja kami bisa lebih baik dan produktif itu Bu tujuannya. Iya, baik Pak. Baik sebelumnya bisa Bapak ceritakan lebih detail dulu Pak gimana situasinya dan biasanya Bapak kan tadi cepat tersinggung katanya Pak ya, Iya betul betul Bu. memberikan saran. Nah, kira-kira biasanya Bapak memberikan saran kepada rekan Bapak itu seperti apa gitu? Ya, jadi begini ya, jadi ada rekan kerja sama satu sekolah. Jadi bukan hanya saya yang memberikan masukan, tapi rekan yang lain juga kadang-kadang memberikan masukan atau saran. Namun rekan saya ini yang satu ini selalu merasa tersinggung gitu. Dan setelah tersinggung akhirnya timbulnya jadi ngambek gitu. Terus Iya, dia suka, selain itu dia juga tuh suka ini memberikan apa perintah gitu Pak Bu, perintah tambahan iya yang baik. sebenarnya bukan bukan tanggung jawabnya itu, tapi kadang suka memberikan perintah dan kadang-kadang suruh ngisi administrasi yang lain gitu. Padahal bukan tanggung jawab kita, tapi diserahkan ke kita seperti itu. Baik Bapak. Jadi Bapak ini memiliki masalah terkait rekan kerja ya Pak ya? Iya betul Bu. Saya mengerti sekali Pak gimana perasaannya gitu. Menurut Bapak, perasaan Bapak ketika melihat reaksi tersebut saat beliau ini memerintah gitu, rasanya seperti apa Pak? Eh, Perasaan saya merasa frustasi Bu, tidak nyaman, tidak nyaman. Seperti tidak dihargai, tidak diperlakukan, tidak adil itu. Saya juga kadang merasa bingung karena kepala sekolah saja, kepala sekolah kami yang memiliki otoritas itu tidak pernah bersikap seperti itu, jadi memerintah seenaknya. Itu Iya, perasaan baik, kami. baik. Baik, Pak. Lalu menurut Bapak, kira-kira nih,
apa sih yang menjadi Bu, suaranya kira-kira hilang, apa Bu. ya penyebabnya? Oh ya, Aduh. penyebabnya ya. Penyebabnya Iya. mungkin Oh, dia itu merasa tidak percaya diri, Bu, atau merasa apa ya? Mungkin menunjukkan otoritasnya gitu. Bisa juga karena dia itu tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Terus kadang saya berpikir bahwa dia mungkin memiliki masalah pribadi yang mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan orang lain gitu, Bu, di tempat kerja. iya baik Pak. Itu bisa menjadi beberapa penyebabnya ya Pak ya. Ya. Lalu hubungan Bapak dengan rekan kerja yang lainnya gimana Pak? Ketika pemberian saran atau perintah? Jika hubungan kerja dengan rekan yang lain ya baik ya. Jadi ada potensi untuk memperbaiki dinamika kerja ya. Baik. Jadi Jadi potensinya ya baik ya Pak ya, gitu baik dan untuk yang lainnya ya. memperbaiki kerja gitu ya Pak ya. Nah, Ya betul, Bu. apakah Bapak sudah pernah mencoba membicarakan masalah ini dengan rekan kerja? Kalau berbicara dengan rekan yang lain, apa ya? Saya sudah melakukan dengan apa namanya? Dengan mengubah pendekatan ya. Baik. Dengan mengubah pendekatan ya, Pak ya? Ya. Kira-kira pendekatan yang seperti apa, Pak? Saya berusaha dengan mengubah pendekatan dalam memberikan saran ya, memberikan saran. Misalnya dengan memulai percakapan diawali dengan memberi apresiasi atas usaha yang telah dilakukan oleh rekan kerja ya, yang satu ini ya. Terus sebelum memberikan saran. Jadi saya mulai dengan memberikan pujian dulu gitu, Bu. Dipuji dulu gitu, baru kita berikan saran. Iya, baik. Ide yang bagus ya, Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak cara Bapak memulai percakapan dengan apresiasi itu gitu? Mungkin salah satu percakapannya saya lihat Ibu sudah bekerja keras dalam proyek ini, misalkan situ ya. Dan hasilnya sudah bagus gitu, Bu, gitu, Bu. Dipuji Iya, dulu. iya. Setelah itu baru kemudian saya memberikan saran. Oh Ya, gitu, saran. baik. Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak, gitu. Selain itu bagaimana, Pak, jika memberikan saran tanpa membuatnya tersinggung gitu? Setelah dipuji itu? Ya, ya. Jadi mungkin saya hanya memberikan sebuah apa ya, ide, Bu ya, ide alternatif. Bukan sebagai koreksi gitu, bukan mengoreksi. Jadi hanya memberikan ide alternatif saja. Oh begitu. Cara mengungkapkan saran sebagai ide atau alternatif itu seperti apa, Pak? Eh, ya nanti di percakapan dengan beliau itu ya, saya mencoba menawarkan ide gitu ya. Bagaimana kalau kita coba cara ini gitu untuk melihat apakah lebih efektif gitu seperti itu, Bu. Atau apa pendapatmu jika kita melakukan ini dengan cara yang lain misalkan gitu, Bu. Jadi kita mencari ide alternatif. Iya, waduh, suaranya agak macet ini ya. Bilang, Bu. Jelas. Halo, Bapak? Iya, Bu. Siap.
Pak, masih di tempat? Masih, Bu. Sore hilang. Oh, siap. Ini agak sinyalnya agak tersendat, sepertinya sedikit Oh, kena gara-gara pemadam listrik itu ya. oh, Jadi Ibu agak pindah. kena imbas sedikit. Baik Bapak. Halo? Ya, ya, Bu. Siap. Ya. Baik, tadi menurut Bapak tadi bagaimana? Oh, iya. Tadi jadi saya mencoba menawarkan ide ya. Jadi seperti ketika bercakap-cakap dengan beliau ini, saya menawarkan bagaimana kalau kita coba cara ini untuk melihat apakah lebih efektif seperti itu, atau em, apa namanya, apa pendapatmu jika kita melakukan ini dengan cara yang lain gitu, Bu. Jadi tidak langsung ke apa ke langsung ke saran tersebut, Bu, dengan kalimat Iya, baik. yang cara lain. Baik Bapak, itu pendekatan yang sangat baik ya Pak ya, gitu. Ya, baik menurut saya. Uh, Lalu dari Bapak sendiri cara mengatasi kebiasaan memerintah seenaknya gitu Pak. Nah, solusinya kira-kira bagaimana ya Pak ya? Solusinya mungkin saya perlu berdiskusi secara pribadi dengan rekan kerja tersebut dan mengungkapkan perasaan saya dengan cara yang eh, asertif, atau namun tetap menghormati itu, Bu. Tetap saling Baik. menghormati. Iya, iya, iya. Bagus Pak. Selain itu Pak, apakah ada pendekatan lain untuk memperbaiki hubungan kerja? Hmm, untuk memperbaiki hubungan kerja, saya bisa mencoba untuk lebih sering berkomunikasi dengan rekan kerja ini, ya, yang satu ini ya, di luar situasi kerja formal, Bu. Jadi di luar jam kerja ya. Jadi saya kira ini bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik dan membuatnya lebih nyaman saat saya memberikan saran atau ketika saya menyampaikan keberatan. Misalnya dengan mengajaknya untuk makan siang, kalau kita membacakan, Bu, ya, atau dengan berbincang-bincang tentang hobi, minat, dan sedikit ke masalah pribadinya, Bu. Iya. Itu ide yang sangat sangat baik ya Pak ya. Itu. Baik. Bagus sekali Bapak. Kira-kira kapan Pak akan dimulai mencoba pendekatan yang tadi Bapak sampaikan? Pendekatan yang sudah saya rencanakan ini mulai besok, mulai besok saat ada kesempatan untuk memberikan saran lagi dan berbicara dengan rekan kerja tersebut. Saya juga akan mengatur waktu untuk berbicara dengan pimpinan, dengan kepala sekolah dalam minggu ini. Baik Bapak. Kemudian Pak, untuk memonitor kemajuan dan memastikan bahwa rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini berjalan dengan baik, gimana itu Untuk memastikan? memonitor rencana ini berjalan dengan baik, tentu saya akan mencatat, Bu, setiap interaksi, yang apa ya, yang saya dengan rekan kerja tersebut. Jadi dicatat, eh, diperhatikan bagaimana dia merespon ketika saya memberikan saran dengan pendekatan yang tadi saya sebutkan. Terus bagaimana reaksi dia saat saya berdiskusi secara pribadi. Saya juga bisa meminta umpan balik ya dari rekan kerja ini jika mereka melihat perubahan positif dalam dinamika kerja kami ya. Kalau ada bisa meminta saran dari teman yang lain. Iya baik Bapak. Iya baik.
Untuk Bapak sendiri, apakah ada dukungan tambahan, Pak, untuk menjalankan rencana ini? Untuk dukungan mungkin saya perlu berbicara dengan pimpinan, Bu. Berbicara dengan kepala sekolah untuk mendapatkan pandangannya dan dukungannya. Dan saya juga ingin memastikan bahwa saya melakukan hal yang benar gitu, Bu. Melakukan hal yang benar dan mendapatkan dukungan dari atasan kami. Baik baik, Pak. Itu langkah yang sangat bijaksana Bapak. Berbicara dengan kepala sekolah kan bisa memberikan tambahan dan dukungan ya, Pak, ya? Gitu. Ya, betul, Bu. Berarti untuk rencana aksinya tadi Bapak, bagaimana, Pak, kesimpulan untuk rencana aksinya? Baik, Bu. Untuk rencana aksi kesimpulannya jadi Melakukan ya pendekatan ya, semoga Pak, ya? ya Melakukan pendekatan tadi pendekatan, ya, secara pribadi terus tidak langsung mengungkapkan kritik atau saran. betul. Jadi diawali dengan pujian dulu seperti itu. Dengan pujian dulu. Baik, Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak ini berjalan dengan baik ya, Pak ya. Terutama sudah ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah gitu. Nah, sama-sama Lalu Ibu. sekarang bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang setelah membuat rencana aksi yang akan dilakukan? Setelah saya berbicara dengan Ibu, saya merasa lebih optimis, Bu. Dengan percaya diri, saya pikir pendekatan ini akan membantu memperbaiki hubungan kerja kami. Baik, saya senang sekali Pak mendengarnya. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan-peningkatan ya Pak ya. Ya, Lalu sama-sama, Bu. baga- Sama-sama. lalu bagaimana Pak kira-kira kalau misalkan kita bertemu lagi, misalkan di beberapa hari kemudian atau minggu depan atau 2 minggu kemudian gitu, untuk melihat hasilnya gitu, Ya, hasil rencana aksi yang Bapak lakukan gitu. ya. Tentu, Bu, saya senang sekali. Saya berterima kasih dan nanti saya akan memberikan waktu luang lah kita untuk berbicara kembali, Bu. Halo? Halo, iya Pak. Jelas, Bu, Gimana jelas. Pak? Ya, Ya, sudah nanti jelas. kita jadwalkan kembali, Bu. Jadi setelah saya melakukan aksi, nanti saya mencoba kembali menghubungi Ibu, berbicara kembali, berceritakan kembali hasil dari rencana yang sudah saya rencanakan tersebut. Iya, baik Bapak. Semoga sukses ya Pak ya, dan jangan Nah, ragu untuk menghubungi saya atau yang lainnya jika ada hal yang memang perlu dibicarakan gitu. ya, amin, amin, amin. Ya, siap, Bu, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat bekerja Bapak. Ya, juga terima kasih, Ibu, atas waktunya. Baik Bapak, sama-sama. Terus, Bu, Kita setelah ini lanjut refleksi atau kita dulu ya? Oh, ini dulu refleksi, Bu. kali Pak. Refleksi. Refleksi ini dulu. Apa tuh? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Berarti berjalan baik selama percakapan? berarti kita ini refleksinya 2 kali ya. Percakapan saya sebagai coach gitu ya. Betul, Pak. Betul. Kita ini Oh, waktunya sangat terbatas sekali ini. ya, siap. Uh, Langsung refleksi ya, Pak. Ya, Refleksi saya sebagai coach. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? ya, Saya rasa sudah bisa menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka dalam mengungkapkan permasalahan ya, Pak ya. ya. Gitu. Oh, itu Ibu ya. Jadi saya berbeda berarti.
nanti kalau dari Bapak nanti umpan baliknya yang dirasakan Bapak setelah coaching dengan saya gitu, Pak. Ya, siap. Nah, ini saya merefleksi dulu sebagai coach. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki adalah lebih ke pertanyaannya juga sih, Pak, ya. Nah, kadang masih suka bingung gitu. Iya, Untuk masih mencari-cari ya. memilih pertanyaan yang sekiranya kritis gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, di sini saya berusaha untuk menjaga kontak mata dan menunjukkan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian penuh pada Bapak. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Tentunya berlatih lebih banyak untuk mendengarkan aktif dan melakukan coaching gitu. Dengan sering melakukan coaching, insya Allah bisa meningkatkan atau memperbaikinya ya Pak ya. Ya. Dan betul. Pertanyaan tambahannya tadi dari Ibu Fasil katanya, apa kemajuannya dari latihan yang kemarin pada saat sesi latihan? Nah, kalau kemarin mungkin pada saat latihan masih meraba-raba gitu ya, Pak ya? Nah, ya betul. yang sekarang masih juga sih, tapi agak mendingan dari yang kemarin gitu ya. Ya. Gitu. Nah, itu refleksi dari saya sebagai coach, kemudian umpan balik dari Bapak sebagai coach setelah melakukan coaching. Gimana Pak perasaannya? Perasaannya saya merasa merasa lega Bu ya, lega. Ini pertanyaan coach sih apa refleksi setelah di refleksi ya? Setelah ini umpan balik setelah melakukan coaching. Kalau yang saya tangkap sih demikian, Pak. Setelah kita melakukan coaching ya, saya sudah merasa menemukan jawaban Bu, menemukan jawaban dari jawaban atau penguatan dari rencana aksi yang saya lakukan. Baik, Bapak. Aksi yang dilakukan. Ya, saya catat ya Pak ya. Ya, semakin percaya diri itu Bu. Jadi lebih percaya diri juga ya Pak ya. Ya, betul Bu. Ya, baik Bapak. Ada berapa menit lagi kita? Kayaknya tinggal sedikit. Yuk, siap, lanjut. Saya coach ya. Lanjut ya Pak ya. Ya. Selamat permasalahan. Selamat Bu Dwi. Saya coach ya. Iya. Ya, siap Pak. Selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat siang juga Bapak. Alhamdulillah kabar saya baik Bapak gitu. Jadi gini Pak. Ya. Maaf ini mengganggu waktu Bapak yang silakan. sangat sibuk ini ya. Jadi saya ini ingin berbicara mengenai masalah yang saya hadapi Pak dengan anak-anak kelas 11 yang kebetulan saya wali kelasnya gitu Pak. Jadi mereka ini sering membuat masalah dan belum ada juga perubahan meski sudah saya nasihati, dipanggil orang tua, hingga pemanggilan guru BK pun belum ada perubahan yang signifikan. Seperti itu ya. Jadi itu obrolan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Baik, terus selanjutnya Bu Dwi, apa sebenarnya yang Ibu Dwi harapkan dari perubahan perilaku tersebut? Halo Bapak. Iya Bu, jelas Bu. Ya, bagaimana Pak? Ya. Tadi agak sinyalnya. Ya,
Ya, mari kita berbincang-bincang, kita sambil mencari dan menemukan solusi yang efektif, Bu Dwi. Terus Ya, apa baik, Kak. yang diharapkan dari perubahan perilaku mereka, Bu Dwi? Iya, Pak. Jadi saya itu ingin mengetahui gitu, cara yang lebih efektif, yang lebih bagus untuk menangani anak-anak saya ini agar mereka berhenti membuat masalah dan Hmm, menunjukkan perilaku yang lebih positif aja gitu, Pak. Saya merasa metode yang telah saya coba belum berhasil gitu. Dan saya baik, ingin baik, mencoba pendekatan yang berbeda. baik, baik, Bu Dwi. Sebelumnya coba Ibu Dwi ceritakan permasalahannya secara mendetail, Bu. Mendetail mengenai situasinya, Bu. Iya, baik Bapak. Jadi anak-anak kelas saya ini, kelas 11 Ya. ini, sering sekali membuat masalah, Pak, gitu. Mm-mm. Jujur-jujur saja ya, Pak, ya, seperti mencuri, kemudian bolos, tidur di kelas pada saat jam pembelajaran, kemudian membuat keributan gitu. Jadi banyak sekali nih laporan-laporan dari guru mata pelajaran yang lain kepada saya gitu. Saya sudah mencoba menasehati mereka secara pribadi sudah, memanggil orang tua mereka juga sudah, melibatkan guru BK juga sudah juga gitu. Namun mereka saja Pak mengulangi Hmm. perilaku tersebut gitu. Jadi Mm-mm. kayaknya nggak Baik. jerah, nggak ada efeknya gitu. Ya, baik, baik. Saya mengerti lah, mengerti apa yang Ibu Dwi hadapi. Terus bagaimana perasaan Bu Dwi ya ketika menghadapi situasi ini? Jujur saja Pak, saya merasa frustasi, merasa stres juga ada gitu ya Pak ya. Lelah juga apalagi gitu. Saya Mm-mm. sudah mencoba berbagai cara, tapi tampaknya gitu tidak ada perubahan yang melesat gitu. Saya Baik, merasa baik. tanggung jawab saya sebagai pendamping ini belum terpenuhi dengan baik gitu Pak. Jadi merasa frustasi ya Bu Dwi ya, tapi tidak menyerahkan Bu Dwi ya. Betul. Terus Bu Dwi Sejauh ini sih mungkin Bu Dwi mengetahui ya penyebab mereka berperilaku seperti ini, apa ya penyebabnya? Bu Dwi sudah tahu? mungkin ada beberapa faktor, Pak. Bisa jadi mereka mengalami masalah di rumah, Mm-mm. gitu. Tidak merasa terhubung dengan baik gitu antara lingkungan sekolah dengan rumah, atau mungkin bisa jadi juga mereka mencari perhatian, gitu. Saya juga berpikir bahwa mungkin ada kurang konsekuensi yang signifikan juga sih Pak bagi perilaku Iya, iya. mereka gitu. Harusnya mungkin diapain gitu kali ya Pak ya, yang lebih ini gitu. Tapi untuk Iya. sementara ini yang saya lihat faktornya itu masalah masalah salah satu masalahnya masalah yang ada di rumah gitu. Nah, jadi itu bisa menjadi penyebab ya Bu ya. Terus bagaimana hubungan Ibu dengan anak-anak ini secara keseluruhan Bu? Hubungannya? Kalau secara umum hubungan saya ini dengan mereka anak-anak saya ini baik Pak. Jadi Baik ya. mereka juga iya, Pak. Jadi mereka juga sering datang kepada saya dengan masalah pribadi mereka. Tetapi ketika datang ke masalah perilaku, mereka Mm-mm. tampaknya tidak mendengarkan atau menghargai gitu nasihat saya tuh. Hmm. Karena ya perilakunya ya balik lagi gitu ke setelan awal. Iya, iya, iya. Terus apa yang biasanya mereka katakan tuh saat Ibu Dwi itu menasihati mereka? Mereka sih seringkali diam sih, Pak. Lebih banyak Diam ya. diam dan banyak janji juga, janji Mm-mm. akan berubah gitu ya, Pak ya. Ya, tetapi saya perhatikan tetap saja gitu, Pak, mengulangi kesalahan yang sama, gitu. Iya, iya. Terus bagaimana reaksi guru BK terhadap situasi ini, Bu? Iya, Reaksi, Pak?
Bagaimana reaksi guru BK-nya, Bu? Guru BK di sekolah Ibu kan ada kan? Bagaimana tuh reaksinya terhadap Ada situasi Pak, ini? ada. Kalau di Ya, jenjang Iya, kalau di ya, jenjang SMA kebetulan ada guru BK, Pak. ya. Jadi guru BK juga sudah mencoba berbagai pendekatan gitu. Hmm. Tetapi tampaknya gitu, anak-anak ini tuh masih belum merespon dengan baik gitu. Hmm. Guru BK juga sama, Pak, seperti saya, merasa frustasi gitu dengan kurangnya perubahan mereka ini gitu. Ya, ya. Mari kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang menurut Ibu bisa menjadi pendekatan yang lebih efektif untuk menangani masalah ini? Eh, Mungkin saya perlu Ya. mencoba pendekatan yang terhadap mereka-mereka yang bermasalah ini. Mungkin dengan mengetahui latar belakang dan masalah pribadi mereka, saya bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk menangani perilaku mereka. Dengan Mungkin cara ya, Pak, ya. seperti apa, Bu? Bisa mendalami masalah pribadi masing-masing siswa itu? Eh, Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan mereka di luar jam pelajaran, Ya. mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab perilaku mereka. Mungkin dengan pendekatan yang lebih personal, mereka akan merasa lebih didengar dan dipahami. Seperti itu mungkin, Pak. Ya. Terus yang Ibu lakukan untuk membuat mereka merasa lebih terhubung dan termotivasi itu seperti apa, Bu? Mungkin saya bisa mencoba melibatkan mereka dalam kegiatan positif di sekolah, seperti kegiatan eskul atau project mungkin ya, Pak, Ya, ya. Atau ya, ya. saya juga bisa mencoba memberikan mereka tanggung jawab tertentu di kelas. Terus bagaimana Ibu bisa membuat mereka merasa dihargai itu saat mereka menunjukkan perubahan positif? Dengan pujian mungkin, Pak, ya. Jadi memberikan Hmm. pujian terhadap murid-murid yang sudah menunjukkan perubahan yang positif gitu. Ya. Terus apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan konsekuensi bagi perilaku negatif diterapkan secara konsisten dan adil, Bu? Saya perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan konsekuensi yang jelas dan konsisten. Mungkin nanti saya bisa bekerja sama dengan guru BK dan kepala sekolah untuk memastikan gitu semua pihak itu mendukung dengan pendekatan yang saya lakukan gitu. Jadi guru BK, kepala sekolah, terus bagaimana dengan orang tua? Apakah dilibatkan juga? Saya bisa mengundang mereka sih, Pak, untuk bertemu secara berkala, kemudian mendiskusikan perkembangan anak-anaknya gitu. Ya. Kemudian saya bisa mencari cara untuk melibatkan orang tua gitu dalam proses pembelajaran dan Hmm. membuat mereka orang tua ini merasa menjadi ya bagian dari solusi ini gitu. Ya, menurut saya ini bagus sekali, Bu. Rencana Ibu ini bagus sekali. Terus sekarang kapan Ibu itu akan mulai mencoba pendekatan ini? Lebih cepat lebih baik sih, Pak, ya gitu. Saya akan mencoba mulai besok, Pak, dengan berbicara secara pribadi dengan beberapa siswa dan mencoba untuk memahami masalah yang sedang mereka hadapi. Saya juga akan mulai merancang memikirkan kegiatan positif gitu yang bisa melibatkan mereka ini gitu. Iya, 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 Saya iya. akan coba mengatur waktu untuk bertemu juga dengan orang tuanya gitu. Hmm. Dalam minggu-minggu ini sih, Pak, insya Allah rencananya. Ya, jadi setelah rencana aksi ini dilakukan, ibu bisa tahu itu ya,
memonitor aksi ini berjalan dengan baik itu dengan seperti apa, Bu? Rencananya sih saya akan mencatat setiap Hmm. interaksi gitu yang saya dengan murid-murid lakukan dan melihat apakah ada perubahan dalam perilaku mereka gitu. Saya juga akan meminta feedback dari rekan-rekan guru yang lain gitu dan guru BK. Kemudian saya juga akan membuat catatan mengenai pertemuan dengan dan tantangan yang nantinya akan mereka lihat di rumah. Nanti hasilnya akan saya orang tuanya gitu, Pak. Baik, baik, baik. Saya sangat mendukung proses Ibu Dwi dalam melakukan aksi ini. Bagaimana jika kita menjadwalkan sesi tindak lanjut 2 minggu yang akan datang untuk mengevaluasi bagaimana hasil dan dampak yang ada setelah aksi ini dilakukan. Boleh, Pak. Itu terdengar sangat bagus. Jadi memicu saya untuk termotivasi gitu, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama Ibu Dwi. Nanti. Ya. Sama-sama Ibu. Semoga Iya, sukses. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada hal yang perlu dibicarakan. Selamat bekerja, Bu Dwi. terima kasih banyak Pak Wahyudin. Saya merasa lebih optimis sekarang. Jadi saya yakin Bu, dengan pendekatan yang tepat dan konsisten, Ibu bisa membuat perubahan positif. Dan saya juga sangat ingin sekali berjumpa di sesi berikutnya, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya pada hari ini, Pak. Iya, sama-sama, Ibu. Langsung refleksi, Bu. Ya, baik. Apa sih satu tuh pertanyaannya? Ya, Pak, langsung refleksi. Pertanyaan yang pertama, Yang sudah baik ya. apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, Pak? Sudah mulai menemukan ya. Sudah mulai menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa namanya tuh? Sudah mulai menemukan ya. Menemukan Ya, baik. dan merancang pertanyaan berbobot. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua ini, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak? Diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu susunan pertanyaannya, bukan Ibu ya? Gimana tuh biar supaya dari apa namanya tuh identifikasi dari tujuan terus ke Ya. apa namanya tuh rencana aksi. Jadi kadang-kadang pertanyaan rencana aksi ada di identifikasi, Bu ya. Apa namanya tuh? Rangkaian iya, Pak, Nah, susunannya ya, Pak, ya. Yang pertama kan tujuan dulu ya, Pak, ya, iya, tujuan akhir, kemudian yang kedua rangkaian pertanyaan ya. iya, betul. Rangkaiannya dari Pertanyaan. tujuan, Iya, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. iya, yang sesuai. Yang ketiga, Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? hadiran penuh ya. Yang pertama tentu apa namanya tuh? Menghadirkan bahasa tubuh itu, Bu ya. Sama ya? Iya, Pak. Dengan menghadirkan bahasa tubuh seperti mengangguk atau saling menatap mata ya. Iya, baik, Pak. Ya.
Terus udah 3. Terus refleksi. Iya, kemudian yang keempat ya Pak ya. Ya. Yang keempat pertanyaannya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya tentu saja sering-sering berlatih ya Bu ya. Berlatih coaching. Dengan rekan kerja atau dengan murid bisa juga ya. Iya, bisa. Terus selanjutnya apa? Udah selesai. Satu lagi Pak, pertanyaan tambahan dari Ibu Fasil. Yang kelima, apa kemajuannya dari latihan yang kemarin pada saat sesi latihan? Apa kemajuannya? Kalau kemajuannya sama berarti ya. Seperti nomor 1 yang sudah berjalan baik. Ya, sudah berjalan baik ya. Berarti sama ya 1 ya. Apa kemajuannya? Perbedaan dari latihan kemarin, coaching latihan kemarin dengan yang sekarang perbedaannya apa Pak kira-kira? Kalau perbedaan kan kemarin kan masih kita kebingungan di membuat pertanyaan berbobot Bu ya. Iya betul. Kalau sekarang kita sudah mulai menemukan, terus sudah mulai merancang ya pertanyaan berbobot itu. Namun masih ada kekeliruan sedikit Bu ya dari pertanyaan itu. Itu ya. Baik. Iya. Kemudian umpan balik dari saya Pak ya. Ya. Umpan balik dari saya sendiri sebagai coach yang curhat tentang masalah saya yang saya rasakan jadi jauh lebih baik dan nyaman karena sudah berbagi permasalahan di sini dengan Bapak sehingga menemukan titik apa namanya ya? Titik rencana yang harus kedepannya mau ngapain gitu. Ya. Sehingga saya juga jadi bisa lebih berdamai gitu dengan keadaan saya sekarang ini gitu. Cukup Bu. Apa waktunya masih ada? Tadi kita mulai dari jam berapa ya? Jam 12:30 apa setengah? Apa jam 1? Jam 1:30, 1:30 ya? Kalau nggak salah coba tadi itu 15 menit. Ntar saya cek lagi. Kalau yang lain belum yang lain? Masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal selama 15 menit. Masing-masing kan? Berarti sudah cukup kan kita? Sepertinya sudah Pak. Tapi belum ada perintah kembali ya? Iya, apa langsung aja kita masuk ke Nanti room? nanti Bu Pasil ngasih kabar. Tunggu aja berarti Bu. Iya Pak. Tapi itu Bu kemarin kan setelah saya ngerekam tuh masuk ke email bahwa konfirmasi video ya rekaman. Ya. Tapi nggak bisa download itu. Iya. Nanti ke Ibu nanti masuk ya sore ya. Masuk tapi cuma hanya lihat doang, hanya nonton doang. Tombol downloadnya nggak bisa ada. di-download ya Pak ya? Nggak ada. Mungkin hanya Pasil yang bisa ya. Soalnya ini buat dimasukin ke apa namanya? Kalau tidak salah nanti buat dimasukin ke koneksi antar materi. Iya, bukan koneksi antar materi. Demonstrasi konseptual. Demonstrasi. Hasil kita diskusi hari ini. Dimasukin ke LMS kan? Biasanya kan PPT bentuknya. Diunggah ya? Diunggah.
Baik, baik. Iya, Pak. Eh, Berarti nanti yang refleksi seperti kemarin berdua kita, Bu ya. Satu-satu ya. Bisa jadi, Pak, sepertinya demikian. Bu, ini lagi di Mutiara Carita, Bu. Ada Oh, ada pelatihan. kegiatan apa, Pak? Ini apa tentang apa namanya penanganan hukum pilkada. Oh, sedang sibuk ternyata Bapak. Enggak sibuk. Sekarang BIMTEK doang penanganan hukum dengan ini KPU provinsi, tempatnya kan di sini di Mutiara. Cuma itu doang apa BIMTEK penanganan hukum pilkada sama pilkada. Ini yang membawa acaranya ini KPU Provinsi Banten. Iya, iya, baik. Bapak, katanya kita langsung masuk aja kalau udah beres. Oh udah, berarti sekarang keluar ini. Iya, Siap, siap Bu. siap.